Ibu bapak dan teman-teman semuanya, ada satu topik pembahasan Dhamma yang menurut saya penting untuk dibahas sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Topiknya adalah how to practice metta meditation gradually. Gradually itu maksudnya adalah secara bertahap, setahap demi setahap. Hal ini kenapa ingin saya sampaikan? Karena di beberapa hari lalu saya mengadakan survei kepada beberapa peserta dari grup meditasi rutin. Itu saya dapatkan 30 data, dan di sana ternyata saya temukan bahwa apa yang saya berikan kepada mereka terkait pertama adalah pembelajaran tentang meditasi, itu secara 6 sesi, pembahasan tentang sutta dan sebagainya. Yang kedua adalah praktek meditasi secara rutin, 30 menit setiap malam pukul 22.00. Ternyata kedua-duanya belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Pengaruhnya terhadap keterampilan mereka dalam melatih konsentrasi dalam keseharian itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, saya melihat bahwasanya dua program itu tidak mampu memberikan pengaruh kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti masih banyak faktor yang memberikan kondisi-kondisi supaya mindfulness itu bisa, atau katakanlah meditasi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu wajar terjadi karena kita hanya berlatih 30 menit meditasi setiap malam, itu pun via Zoom meeting secara online. Kemudian untuk pembahasan Dhamma juga masih secara konseptual. Sulit untuk memberikan pemahaman secara praktikal. Nah, baru kemarin di Dhamma Jaya ini kepada 30 orang juga itu mengadakan one day mindfulness dan pembahasan sutta. Jadi selama 5 jam secara 5 jam aktif kita melakukan meditasi secara intensif. Kemudian 2 jam berikutnya kita melakukan pembahasan sutta dan juga tanya jawab. Jadi itu merupakan satu tindak lanjut atas penelitian yang saya lakukan. Dan pada pagi ini juga saya memberikan satu materi yang penting terkait dengan bagaimana praktek metta meditation. Tetapi ada juga alasan kenapa saya memilih topik ini untuk dibahas. Kemarin waktu di masa COVID itu ada salah satu teman saya di grup meditasi itu dia dokter. Dia bilang ke saya nggak bisa meditasi dengan mengamati keluar masuknya napas. Karena saya lagi kena COVID katanya. Nah kemudian dia bilang kalau saya meditasi pakai napas justru hidung saya ini sakit banget. Malah seakan-akan kayak tercekat gitu, kayak terpekat kuat di daerah hidung. Akhirnya dia bilang saya meditasinya pakai metta meditation, pakai metta atau cinta kasih yang kita kenal sebagai loving kindness. Nah, akhirnya dia bilang kalau saya pakai loving kindness, saya mendekati bagian sakit saya di hidung itu, dia bilang katanya bisa sembuh. Dan katakanlah sakitnya bisa tereduksi. Itu yang bicara dokter ya, bukan saya ya. Dia bilang bisa sembuh. Nah, saya ingat, oh begitu ya. Jadi kalau orang lagi kena COVID, pernapasannya gak lancar, kemudian dia punya pernapasan gak bagus, itu bisa dengan pakai objek metta meditation justru ya. Jadi ini memberikan saya informasi bahwa ada pelatihan meditasi yang kalau orang-orang yang belum bisa mempraktekkan atau belum pernah mempraktekkan, metta meditation itu jadi solusinya. Ya akhirnya saya ingat, iya ya, waktu itu saya pernah mengadakan sebuah program selama 3 hari sama Romo Slamet Rojali. 3 hari secara berturut-turut 3 hari itu untuk melakukan pembelajaran dan juga praktek secara langsung. Itu intervensinya hanya sekitar 2-3 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kita diajarkan dulu berkaitan dengan teorinya sambil kita praktek. Nah akhirnya sampai 3 hari itu saya dapat gambaran dari framework yang dilatih, dan menurut saya itu sangat efektif untuk kita latih. Ya nanti yang akan saya share. Nah kemudian saya pikir kayaknya yang 3 hari ini perlu saya extend deh untuk menjembatani orang-orang yang katakanlah sedang galau, sedang stres, atau sedang tidak termotivasi untuk meditasi. Akhirnya saya buat challenge metta meditation itu selama 30 hari. Saya sebetulnya mengadakan challenge itu hanya untuk internal. Tapi ternyata dari kalangan internal saya publikasi secara eksternal melalui Instagram. Tadinya hanya sekitar 90 orang yang join terdaftar. Tapi ternyata setelah saya buatkan linknya untuk pendaftaran secara eksternal, itu sampai 900 orang yang mau join. Nah, tapi dari 900 itu kan kita seleksi kan, tidak bisa semuanya untuk join di sana.
sekitar 300 atau 400 orang yang join di dalamnya. Nah, akhirnya selama 30 hari itu kita mengadakan meta meditation. Pertama kali, katakanlah kita mengadakan selama 30 hari intensif. Jadi kita bagi 4 waktu. Jam 6 pagi bisa meditasi 30 menit, jam 12.30 atau jam 18.30, atau yang satu lagi 22.00 yang itu secara bersama-sama. Saya perhatikan setiap malam itu sesinya ya mulai dari 170 dari 70 orang, 80, 90 yang selalu join tiap malam di jam 10 malam. Karena saya joinnya hanya 10 malam. Nah, jadi semua peserta wajib untuk meditasi 30 menit setiap hari. Dan mereka wajib untuk melakukan journaling setiap kali mereka melakukan meditasi. Sehingga kita bisa ukur, kita tracking rekod mereka dalam meditasi itu seperti apa. Nah, akhirnya baru pertama kali saya mengadakan itu di hari pertama, bukan pesertanya sembuh dari COVID, saya yang kena COVID. Tapi itu nggak masalah bagi saya, karena kan sifatnya online ya. Nah, saya pas di Dhamma Jaya saat itu masih di sini, saya kena COVID. Jadi bagi saya, oke lah, sekalian saya isolasi mandiri dan ini jadi tempat untuk recovery juga, ya kan? Akhirnya selama 7 hari pertama ya kena COVID, tapi ya nggak terlalu terasa juga sih, maksudnya ya. Maksudnya karena kita latihan meditasi di waktu-waktu 22.00 itu, ya akhirnya bisa tereduksi. Itu sangat terasa, meskipun ketika saya belum terdampak secara parah itu ya, saya terasa sekali. Ketika tadinya sakit semua badannya, tapi habis kita meditasi itu dia langsung turun. Contohnya adalah temperatur suhu ya. Tadinya sampai 38 derajat, habis meditasi dia turun 36. Dan itu membuat saya berpikir, oh jadi ini bisa juga untuk membuat saya ini recovery dalam masa isolasi mandiri ini. Nah, akhirnya saya lewati itu juga, ya bisa sembuh juga, dan seterusnya kita berlanjut sampai 30 hari. Dan itu menurut saya adalah bagus, ibu bapak dan teman-teman sekalian, bagi yang belum pernah atau yang pengen meditasi, ini adalah metode atau frameworknya, kerangkanya untuk dipraktikkan. Jadi saya perhatikan setelah saya pelajari antara 3 hari dan 30 hari, saya rumuskan dalam satu kerangka itu, ternyata pelatihan ini menggunakan 2 siklus. 2 siklus dalam arti kita melatih dulu nih, ya. Selama 4 minggu, saya bagi tuh materinya, saya bagi 4 minggu itu setiap ring. Jadi kalau pemancaran cinta kasih itu kan ada setiap ringnya ya. Kepada diri sendiri dulu, kepada orang yang dihormati, kepada teman baik kita, kepada orang yang katakanlah dibenci, dan orang yang netral, yang tidak punya perasaan apapun, dan kepada orang yang dibenci. Sampai nanti di siklus kedua, baru kita bisa pancarkan kepada semua makhluk. Jadi nggak seperti seakan-akan kita praktek meditasi, duduk, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nggak. Jadi yang saya maksud gradually, secara bertahap, itu adalah kita melatihnya benar-benar secara bertahap. Saya bagi, setiap ring itu kan ada 5 ya. Kalau saya nggak salah kan ada 5. Tapi karena kita pelatihannya 4 minggu kemarin, saya baginya menjadi 4 aja. Di siklus pertama, 4 minggu itu, di minggu pertama, kita fokus pancarkan dulu pada diri sendiri selama 7 hari. Kemudian di minggu kedua, kita pancarkan khusus kepada orang yang dihormati dan juga kepada teman baik kita. Di minggu ketiga, kita pancarkan khusus kepada orang-orang yang netral. Netral dalam arti bisa tetangga kita dan sebagainya yang tidak punya perasaan membenci dan juga tidak membenci kita. Dan the last one itu kita bisa memancarkannya kepada orang-orang yang kita benci atau yang membenci kita, yang tidak menyukai kita. Dan nanti di siklus kedua itu adalah tahap lanjutan, karena kita 30 hari, jadi hanya 3 hari yang dilatih. 3 hari terakhir kita melatihnya untuk siklus yang kedua. Siklus kedua itu adalah kita bukan lagi memvisualisasikan atau menggambarkan, membayangkan dalam batin. Tapi itu sudah ranahnya, karena siklus kedua itu sudah kita punya cinta kasih yang dibangun setiap hari terakumulasi secara kuat. Maka di siklus kedua itu kita hanya sekedar merasakan kepada orang yang dihormati terlebih dulu, karena dia paling dekat dengan diri kita. Kita rasakan cinta kasih hadir kepada diri mereka. Yang kedua itu adalah cinta kasih kita pancarkan kepada di sekeliling kita. Nah, kebetulan kan saya kan di Dhamma Jaya, ya kan? Dhamma Jaya kan di atas sendirian kan? Waktu itu saya sendirian. Saya pikir siapa orang-orang di sebelah saya ini, kan nggak ada orang kan? Saya pikir ya udah, semua makhluk yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, range itu kita luas lagi, diperluas lagi, sampai kepada semua makhluk yang lama-lama tiada batasnya.
Nah, kalau itu bisa dipraktekkan terus-menerus, secara gradually, secara bertahap, maka cinta kasih kita tuh, meskipun hanya 4 minggu, itu sudah sangat terasa. Beberapa peserta mengatakan, saya yang tadinya tukang marah-marah nih, jadi nggak pernah marah lagi loh. Ya, ada anak buah saya sukanya biasanya bikin salah, akhirnya saya ngelus dada aja sekarang. Kemudian ada anak murid saya yang sukanya gemesin banget, akhirnya saya cuma ketawa aja lihat dia ngeselin kayak gitu. Nah, ini juga bisa membantu untuk mereduksi kemarahan, kebencian kita. Jadi bukan secara holistik untuk kesehatan, tapi juga untuk memperbaiki yang namanya kemarahan dan kebencian kita, supaya tidak terlalu over, ya. Nah, kenapa begitu, teman-teman dan ibu bapak sekalian? Pelatihan daripada meta ini ternyata di awalnya itu kita perlu memunculkan batin kita tuh happy dan nyaman. Happy, nyaman, gembira, penuh sukacita. Ini reasonable banget sih, menurut saya masuk akal sekali ya. Dalam arti kalau saya pelajari dari kitab suci dari agama Buddha, khususnya Tipitaka, ini ada dijelaskan di dalam kitab komentarnya, namanya Visuddhimagga. Dijelaskan bahwa kalau kita mau memunculkan pikirannya disertai dengan cinta kasih, ya, disertai dengan cinta kasih, maka batin kita itu harus terbebas dulu dari yang namanya biapada. Biapada dalam bahasa Pali itu artinya adalah kebencian, penolakan, keinginan jahat, tidak suka. Jadi rasa tidak suka, penolakan, keinginan jahat, keinginan buruk, itu harus disingkirkan dulu. Nah, setelah saya baca gimana caranya, kalau mau disingkirkan mereka, kita harus memunculkan rasa sukacita yang namanya piti. Piti atau kegembiraan, sukacita, atau dalam bahasa Inggris ada joyful. Kita menjadi gembira. Misalnya ibu bapak dan teman-teman sekalian meditasi di sini, batinnya nggak happy. Aduh, nggak ada temannya, sepi. Mungkin AC-nya nggak dinyalain. Aduh, panas, gelap misalnya. Kalau nggak dinyalain semuanya. Kalau sekarang kan sudah terang, sudah bagus. Nah, kalau nggak dinyalain seperti itu, kemudian batinnya nggak happy. Apa yang dirasakan? Penuh kejengkelan kan? Ketidaknyamanan. Ketika ketidaknyamanan itu muncul, menggerogoti dalam batin, apa yang terjadi? Batin pengennya cepat pergi dari keadaan itu. Sehingga cinta kasih, sifat kasih sayang terhadap diri kita sendiri aja nggak bisa muncul. Apalagi kita mau share kepada orang lain. Itu nggak mungkin kan? Makanya Anda jangan berharap kalau lagi marah-marah Anda pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu nggak bisa. Sama seperti ketika orang bertemu dengan hantu, ya. Kalau bertemu dengan hantu kan batinnya nggak nyaman kan, lagi ketakutan kan. Gimana dia bisa membuat batinnya itu menjadi calm, menjadi tenang, menjadi relax dulu? Kan nggak ada waktu kan. Biasanya kalau orang sudah ketemu hantu atau mimpi buruk, dia akan ngomong apa? Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Padahal saya yakin makhluknya nggak akan berbahagia. Kenapa? Karena perasaan yang kita munculkan bukan dari perasaan sukacita, bukan dari perasaan gembira, tapi itu perasaan dari ketakutan kita, perasaan dari ingin terbebas dari kondisi tadi. Tapi kalau memang orang itu punya meta, punya cinta kasih yang besar, maka itu bisa. Semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin makhluknya berbahagia. Seperti ceritanya Buddha kepada gajah Nalagiri yang mabuk itu kan, yang mabuk itu, yang ingin nginjak orang, sampai Bante Ananda tuh di depannya Buddha, pengen diinjak gitu, meskipun Biku pengen diinjak. Tapi dengan Buddha mengelus kepalanya gajah itu, langsung gajah itu tunduk sama sang Buddha. Nah, kita jangan coba-coba. Kita ke hutan atau ke kebun binatang, kita dekat gajah, kita elus kepalanya, kita diinjak. Nah, itu kenapa? Karena dasar daripada sifatnya itu, dari batinnya itu, landasannya sudah beda. Maka kalau kita praktek meditasi, apapun prakteknya, kita harus happy dulu. Harus punya sukacita dulu, punya kegembiraan. Nah, ini yang ditekankan di awal. Jadi pertama kali untuk mengadakan session atau program ini, kita diminta untuk carilah memori atau kenangan apapun yang membuat batin kita happy. Ya, coba saya mau tanya, di sini ada yang pernah batinnya nggak pernah merasa happy sedikit pun, nggak ada kenangan yang happy? Coba saya mau tanya, ada nggak? Semuanya punya? Coba saya mau tahu, angkat tangan siapa yang punya semua kenangan memori happy-nya? Semua punya? Yang nggak punya ini, jangan berkecil hati ya. Nanti bisa pulang nanti, bawa makanan ataupun pemberian apapun
itu bisa kasih kepada orang, dan itu bisa memunculkan perasaan happy. Kalau masih belum happy, bisa menolong secara tenaga kita. Misalnya tanya ke Pak Widya, kira-kira nih wihara butuh apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Batin kita muncul rasa happy. Kalau masih belum happy juga, terlaluan. Nah, di awal kita diminta untuk mencari memori itu, apapun memorinya, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Katakanlah kalau seorang ibu, seorang orang tua, itu biasanya mereka menggunakan anaknya sebagai objek. Anaknya sebagai objek untuk memunculkan perasaan happy-nya. Jadi misalnya ketika anaknya kecil lagi nangis, kemudian dia menimang-nimang anaknya, itu merupakan ada kasih sayang di sana. Nah, itulah nanti yang digunakan untuk memunculkan perasaan sukacita itu. Nah, saya akan jelaskan secara bertahap ya. Jadi pertama, saya melihat bahwa apa yang dilatih pertama kali, ini adalah kita diminta untuk melakukan relaksasi. Ya. Jadi di sini saya sudah siapkan audio relaksasinya sebetulnya, bukan di sini ya, tapi di program itu saya sudah siapkan audio relaksasinya. Itu kita dituntun dari bagian ubun-ubun kepala. Kita hanya dibilang kita rilekskan bagian kepala, nyaman, sehat, dan bahagia. Atau sehat, damai, dan bahagia. Rumusnya hanya SDB, sehat, damai, dan bahagia. Sehat, damai, dan bahagia. Pokoknya sampai selesai, itu rumusnya cuma sehat, damai, dan bahagia. Jadi nanti kalau pulang, lagi mandi, sehat, damai, bahagia, sehat, damai, bahagia. Supaya hafal ya formulanya itu. Tapi itu kita dituntun dari kepala, turun ke bagian dahi, pelipis kanan, pelipis kiri. Satu persatu selama 30 menit audio relaksasi itu membantu kita untuk merilekskan seluruh jasmani kita. Sampai ke bagian belakang, isi kepala, kelopak mata, turun ke bagian hidung, pipi, bagian bibir, posisi gigi, seterusnya sampai ke bawah. Kemudian sampai ke bagian pundak, kita rilekskan bagian pundak, lengan kanan bagian atas, bagian siku, sampai ke bagian bawah telapak tangan beserta jari jemarinya, semua kita rilekskan. Rumusnya hanya sehat, damai, dan bahagia. Tapi meskipun begitu, kita harus memancarkannya atau merilekskannya itu dengan benar-benar sungguh-sungguh. Jangan begini mengucapkannya, semoga pundak ini sehat, damai, bahagia. Nah, itu gak bisa, ya. Bukannya sehat, damai, bahagia, malah tegang dia. Ya, gak bisa. Jadi harus benar-benar relax. Semoga pundak saya sehat, damai, bahagia. Lama-lama dia yang tadinya kaku, tegang, dia jadi relax. Di bagian pundak, turun terus nanti sampai ke bagian dada. Kemudian bagian perut, bagian punggung atas, turun ke bagian pinggang, sampai sekitar area pinggul, sampai sekitar area kemaluan, bagian pantat, kemudian bagian paha, yang kanan maupun kiri, lutut, sampai kaki, semua sudah dalam keadaan yang rileks. Jadi di awal, bekalnya itu hanyalah kita relaksasi dulu. Nah, kenapa saya katakan kerangka dari pelatihan ini sangat bagus? Karena dia menggunakan sistem coding. Sistem coding. Jadi setiap kali kita meditasi, kita bisa save dia. Jadi pikiran kita itu bisa kita save, bisa kita coding, kita buat semacam simbol. Kalau kita main games ya, teman-teman semua, kalau kita main games, itu kan kalau kita sudah level 3, level 4, kita bisa save kan. Besok kalau kita mau main lagi, kita tinggal load. Kan nggak mungkin ada game, emang ada sih game-game tertentu yang kalau kita sudah selesai main sampai level 10, besok mau main lagi, sudah reset lagi, level 0. Ya kan? Tapi ada game yang memang tertentu sudah level 10, kita bisa save dia. Besok kita mau main lagi, sudah di level 10 dengan karakter kita sendiri. Nah, ini sama untuk pelatihan meditasi kita. Kita juga harusnya begitu. Setiap kali kita meditasi ya, itu kita save. Supaya kalau kita mau meditasi lagi, kita nggak ngulang dari awal. Betul nggak? Kalau kecenderungannya kita selama ini meditasi, kita meditasi 5 menit, selesai, buyar. Apalagi kalau sudah keluar dari masalah, apa itu meditasi? Lupa, vocabulary-nya sudah nggak ada lagi. Ya. Nah, tapi kalau kita save, besok kita mau lanjutkan atau nanti malam kita lanjutkan 5 menit lagi, itu kita sudah langsung balik ke keadaan yang terakhir kita ada di sana. Nah, jadi kita sudah dituntun relaksasi selama 30 menit. Kita disuruh buat simbol. Simbolnya sederhana, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Simbolnya bisa tangan disentuh begini, atau katakanlah tangan bisa disentuh, bukan disentuh tapi dikepal begini, atau mengelus-ngelus sesuatu,
atau katakanlah memegang telinga, apapun yang merupakan sesuatu yang mudah Anda ingat. Simbolnya hanya seperti itu. Jadi selain mengingat memori yang menyenangkan, PR-nya ada dua. Satunya lagi adalah berkaitan dengan cari simbol yang membuat Anda tuh gampang ingat. Nah ini sangat penting. Kalau Anda merasa gelisah, Anda aktifkan simbol itu, Anda langsung balik ke keadaan seperti yang tadi. Nah jadi ketika sudah rileks, seluruh badan kita dituntun satu persatu, di momen terakhir kita diajak untuk ayo buat simbol, kita aktifkan untuk membuat encoding. Kita encoding berkaitan dengan kondisi dari rileks kita. Kita encoding dalam simbol apapun, misalnya seperti ini. Kita lakukan selama 3 kali sampai benar-benar dia melekat dalam batin kita. Selesai sesi 1. Besok kita sudah start untuk memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri. Ya, sama modelnya, kita duduk rileks, nyaman, tetap meditasinya duduk. Di awal kita langsung diajak tarik nafas 3 kali. Setelah tarik nafas 3 kali, aktifkan simbol coding yang kemarin terakhir itu. Secara tidak langsung, Anda tidak perlu lagi relaksasi dari atas kepala sampai kaki. Anda langsung masuk dalam kondisi tenang yang seperti kemarin. Seluruh jasmani langsung redam dan rileks. Itu membuat kita memangkas waktu. Seharusnya kita lakukan relaksasi dari kepala sampai kaki lagi, tapi kita pangkas untuk sekali simbol diaktifkan langsung balik ke kondisi seperti tadi. Nah baru kita mulai kepada diri kita sendiri, kita pancarkan cinta kasih. Kita pancarkannya bagaimana? Semoga kepala saya sehat, damai, dan bahagia. Setelah kita aktifkan codingnya, ya kan? Codingnya kan kita aktifkan. Kita sudah balik tuh ke kondisi rileks. Di momen itu, kita diajak untuk mengingat fenomena atau memori yang menyenangkan tadi. Jadi kita munculkan dalam pikiran kita bayangkan kembali dalam pikiran kita hadir ke sana, kita benar-benar merasakan bahwa kita sedang hadir di sana. Sehingga kita merasakan kembali momen itu seperti kejadian nyata. Contohnya, misalnya si Koko yang depan, itu misalnya dulu punya anjing, sayang banget dengan anjingnya. Ya, sayang banget dengan anjingnya. Nah maka ketika di momen mengingat itu, dia mengingat ketika mengelus-ngelus anjingnya. Stop, hanya satu momen mengelus anjingnya. Ya, muncul kasih sayang. Ketika muncul kasih sayang itu, sudah dirasakan begitu nyata, itu dikembangkan. Begitu kuat kasih sayangnya kepada anjingnya itu dikembangkan dalam dirinya. Kasih sayang muncul, seakan-akan badan semuanya diliputi dengan kasih sayang. Nah itu baru kita start untuk kepada diri sendiri. Semoga kepala saya ini sehat, damai, dan bahagia. Sembari perasaan batin tadi, yang penuh bahagia, sukacita tadi, itu dirasakan mengalir ke bagian ubun-ubun kepala. Semoga sehat, damai, dan bahagia. Turun ke bagian kening, ke pelipis, terus sama seperti yang keadaan awal kita meditasi sampai seluruh kaki. Dan nanti sampai seluruh kaki sudah sehat, damai, dan bahagia, kita bayangkan seluruh jasmani kita ini semuanya diliputi dengan sehat, damai, dan bahagia. Maka itu artinya step pertama untuk memancarkan memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri itu sudah komplit. Hari pertama. Kalau hari pertama aja itu dikembangkan sudah sedemikian rupa, kalau besok hari kita top up dia, kita tingkatkan dia, kita coding lagi, kita tingkatkan lagi besok hari. Selama 7 hari cinta kasih kepada diri sendiri itu sudah sangat kuat sekali. Betul ya? Sudah begitu kuat kepada diri sendiri. Sehingga ada teman saya merasakan bahwa dia hanya dalam kondisi sebentar aja, dia bisa langsung merasakan badannya seakan-akan ringan semuanya. Semua seakan-akan tidak ada tension atau ketegangan apapun. Nah itu memberikan informasi kepada kita, kalau kita semakin hari semakin mengembangkan berkaitan dengan perasaan cinta kasih kita, semakin hari juga kualitas dari cinta kasihnya itu semakin kuat. Ya, untuk dipancarkan dengan cepat itu akan memungkinkan kita untuk kembali ke kondisi itu. Nah ini bertahap. Setelah minggu pertama kepada diri sendiri, minggu depan, di minggu kedua, itu kita pancarkan lagi kepada orang yang dihormati. Orang yang dihormati ini, ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini bisa guru spiritual, katakanlah bisa orang yang dihormati, bisa orang tua kita, tapi yang laki-laki. Kenapa kita nggak boleh memancarkannya kepada yang lawan jenis? Karena kalau kita pancarkan kepada lawan jenis, ada kemungkinan timbul nafsu atau kemelekatan. Ya,
timbul nafsu atau kemelekatan. Yang pertama, nggak boleh kepada lawan jenis. Yang kedua, tidak boleh kepada orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena kalau kita pancarkan kepada orang yang meninggal, bisa menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Bisa menimbulkan kerinduan. Aduh, saya kangen sama dia. Saya udah lama gak ketemu dia. Aduh, sedih nanti muncul. Betapa sedihnya saya ditinggal dia. Maka nggak boleh. Yang ketiga, ini nggak boleh kepada orang yang dibenci. Ya, nanti kenapa? Cinta kasihnya bukan muncul, malah momen ketika berantemnya itu muncul dalam pikiran. Aduh, sialan dia pukul saya kemarin. Dompet saya diambil sama dia kemarin. Itu malah kebencian kita yang berkembang di sana. Maka yang ketiga ini, orang yang dibenci itu jangan dulu. Yang keempat, kepada orang yang netral, orang yang tidak membenci atau tidak dibenci, ini juga jangan dipancarkan dulu. Karena kalau dipancarkan kepada mereka, kita nggak punya perasaan apapun kepada mereka, ini rasa cinta kasihnya hambar. Ngerti ya? Kalau misalnya si A dan si B itu adalah pasangan, kalau sama keduanya tidak memiliki perasaan apapun, itu kan hambar ya dalam menjalin satu hubungan. Tapi kalau ada perasaan kasih sayangnya, itu baru benar-benar kuat ya. Sampai tidak bisa tidur, sampai dia melekatnya begitu kuat. Nah, maka kepada orang yang netral pun jangan dulu. Apalagi kepada semua makhluk. Itu nanti dulu, itu nanti belakangan. Nah, kepada diri sendiri, itu dikembangkan begitu kuat. Kemudian kepada orang yang dihormati. Katakanlah misalnya orang yang dihormati di sini adalah para biku begitu ya. Para biku, kemudian kalau yang perempuan misalnya ada sosok perempuan yang dihormati di sini. Katakanlah yang senior atau guru-gurunya atau ibunya, mamanya, itu bisa dipancarkan kepada mereka. Sama, itu divisualisasikan dalam batin kita. Kita hadirkan dulu orang tersebut, gambarannya orang tersebut kita hadirkan dalam pikiran kita dalam kondisi terpejam. Kita hadirkan, semoga mama saya atau beliau atau siapapun yang kita hormati itu menjadi sehat, damai, dan bahagia. Sepanjang sesi 30 menit, itu hanya dipancarkan kepada orang tua kita atau kepada orang yang dihormati. Nah, itu kalau sehari dilakukan dalam 30 menit, itu sudah mendapatkan gambaran mereka itu perasaan ketika happy-nya itu gimana. Ketika mereka merasa bahagia itu seperti apa. Maka perasaan kita mengenai cinta kasih kepada mereka itu terbangun tuh pertama kali. Kalau kita extend, kita perpanjang dia sampai 7 hari, maka itu perasaan cinta kasihnya luar biasa. Sangat terasa dalam batin kita. Ya. Nah, itu adalah proses yang kedua. Tapi yang di proses kedua itu karena waktunya hanya 4 minggu waktu lalu, saya gabung dia dengan teman baik kita. Ya, misalnya si Koko yang pakai kacamata, punya teman baik sebelahnya misalnya. Nah, itu bisa dipancarkan. Nah, saat itu kan ketika saya di sini ya, ketika saya di sini siapa teman saya nggak ada orang di sini kan. Akhirnya saya ingat-ingat, oh teman saya dulu yang masih jadi samanera, sekarang dia jadi biku, dulu saya dekat dengan dia, dulu saya dekat dan sering ngobrol, akhirnya saya pancarkan kepada dia. Tapi saya nggak tanya ke dia ya, saya nggak tanya gimana rasanya cinta kasih, saya nggak tanya sih. Tapi setidaknya pasti orang itu akan merasa getarannya. Nah, kemudian kepada orang yang dihormati dan teman baik itu dalam 1 minggu itu dilaksanakan secara full. Di minggu ketiganya kita pancarkan kepada orang yang netral. Kita cari orang-orang katakanlah yang dia nggak punya kebencian kepada kita dan kita nggak merasa benci dengan dia, siapapun. Kalau di ruangan ini kita baru kenalan dengan teman sebelahnya misalnya, kita kenalan kan belum ada rasa happy atau apapun, nah kita bisa pancarkan kepada dia. Ya, kita pancarkan kepada dia sehingga dia bisa menjadi objek dari batin kita. Jadi bukan hanya teman kita, tapi objek batin kita. Nah, itu di minggu ketiga. Di minggu keempat, ini sudah kita mulai tingkatkan. Kita mulai mencari siapa orang yang paling kita benci. Siapa orang yang paling kita benci, yang kuat sekali kebenciannya kepada dia, itu yang kita jadikan objek. Nah, kalau misalnya sudah kuat tuh ya, orang yang dihormati sudah kuat, cinta kasihnya kepada mereka, teman baik itu sudah kuat. Yang ketiga, kalau kepada orang yang netral itu sudah kuat, kita bisa loncat ke bagian yang keempat tadi, orang yang kita benci. Tapi kenapa program ini sangat bagus menurut saya? Karena ini seperti sistem. Seperti sistem, kalau misalnya dia belum kuat di bagian orang yang netral, kita bisa kembali. Satu step sebelumnya, satu langkah sebelumnya. Kita kembali kepada orang yang dihormati. Jadi katakanlah kita memancarkan cinta kasih, semoga kita visualisasikan ya. Misalnya sosok, kalau saya waktu itu, saya pancarkan cinta kasih kepada Bante Kantidaro misalnya. Saya munculkan sosok Bante Kantidaro itu, semoga Bante sehat, damai, dan bahagia.
sampai 30 menit saya pancarkan itu. Nah, kemudian ketika itu sudah kuat dirasa dengan perasaan sendiri itu sudah kuat di momen itu, kita bisa switch dia, kita bisa ganti kepada orang berikutnya, teman baik kita. Nah, kita pancarkan dia itu dengan cara kita munculkan dulu, kita ganti objeknya dalam visualisasi kita. Kita ganti teman kita, misalnya teman saya tadi, saya ganti objeknya itu dalam batin saya, visualisasinya. Saya pancarkan semoga dia sehat, damai, dan bahagia. Jadi setiap kali kita mau ganti objek, kita ganti dulu visualisasi kita. Caranya gampang kalau mau kita ganti visualisasi kita. Kita tarik nafas, ganti objeknya. Mau ganti objek lagi, tarik nafas lagi. Jadi bayangan yang sebelumnya itu hilang, muncul bayangan yang baru dalam bentuk visualisasi. Ya, dalam bentuk visualisasi sampai kepada nanti orang yang netral. Nah, kepada orang yang netral ini sudah kuat, kepada orang yang dibenci. Kalau orang yang dibenci ini belum kuat, ya, sebagai bagian terakhir dari siklus pertama, kalau orang yang dibenci ini belum kuat, kita bisa kembali kepada orang yang netral lagi. Nanti kalau orang yang netral sudah kuat lagi, kita naik lagi. Kepada orang yang dihormati itu sudah kuat lagi, kembali kepada orang yang netral. Naik lagi tahapannya kepada orang yang kita benci. Kalau masih lemah, kita kembali lagi. Dan saya yakin kita ini pasti akan melakukan ini setiap hari, dan kita akan mengalami perkembangan kepada mereka intensitas cinta kasihnya. Katakanlah hari ini 30%, besok mungkin meningkat 40%, besok lagi meningkat 70%, besok lagi meningkat 80%. Ketika sudah optimal, katakanlah 90-100%, Anda sudah bisa ganti objeknya. Maka itu kenapa di dalam program itu saya katakan hanya 7 hari. Nah, nanti di siklus terakhir, kalau kepada orang yang dibenci sudah kuat, cinta kasihnya itu bisa dipancarkan dengan kuat, kita nggak bergejolak batinnya, maka kita bisa masuk ke dalam tahapan yang siklus kedua. Siklus kedua itu bukan lagi memvisualisasikan. Jadi kita tarik napas lagi, kita sudah mulai merasakan. Kepada orang yang dibenci tadi kan kita visualisasikan kan. Sekarang kita tarik napas, kita rasakan kehadiran cinta kasih kita itu, kita rasakan dalam batin kita, dalam diri kita secara keseluruhan, lantas langsung kita pancarkan kepada orang yang dihormati. Kepada orang yang dihormati ini sudah cukup kuat cinta kasihnya memancar kepada mereka, kita rasakan, kita merasa mereka happy, damai, dan bahagia. Langsung kita tingkatkan lagi kepada orang di sekitar kita. Nah, itu bisa Anda bagi misalnya dari kepada orang yang dihormati tadi dengan cara merasakan. Misalnya hanya 3 hari atau seminggu. Dan nanti tahapan berikutnya itu seminggu lagi. Tahapan berikutnya kepada semua makhluk yang tiada batasnya, itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, maka ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita mengembangkannya dengan cara demikian, kita bisa merasakan cinta kasih kita tuh secara bertahap. Mulai dari kepada diri sendiri, mulai kepada orang yang dihormati, kepada teman baik kita, naik lagi tingkatnya kepada orang yang netral, naik lagi tingkatnya kepada orang yang dibenci atau orang yang membenci. Kemudian kita merasakan cinta kasih itu hadir dalam diri kita. Bukan lagi memvisualisasikan, bukan lagi membayangkan secara batin kita, tapi ini adalah merasakan. Kita rasakan cinta kasih itu hadir kepada orang yang dihormati. Cinta kasih itu dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai ringnya itu lebih luas lagi, cinta kasih itu dirasakan kepada semua makhluk. Nah, ketika itu dilakukan, itu dikembangkan, maka yang namanya kebencian kita, kemarahan kita, ketidaksukaan kita, penolakan kita, ketidaknyamanan itu akan ditekan. Ketika itu ditekan, maka rasa sukacita kita itu setiap saat dia akan meningkat. Ingat ya, rumusnya yang pertama, ketika rasa sukacita itu meningkat, maka perasaan tidak bahagia itu menjadi turun, atau perasaan membenci itu menjadi turun. Ketika perasaan sukacita itu meningkat, perasaan berkaitan dengan tidak suka itu menurun, maka cinta kasih juga ikut meningkat. Jadi dengan meningkatnya sukacita kita, dalam kita bermeditasi cinta kasih tadi, itu memunculkan cinta kasih kita semakin kuat. Maka nanti gak usah heran nanti wajahnya orang itu, selama berlatih selama 7 minggu, wajahnya itu diliputi dengan cinta kasih. Dan Anda yang belum pernah bermeditasi, dengan rutin setiap hari 30 menit, Anda jadi terbiasa.
tadinya nggak pernah meditasi, tapi 30 menit kali dengan 7 minggu, sekitar 49 hari, katakanlah, Anda sudah dapat 1.500 menit. Ya kan? Padahal selama setahun saya nggak pernah meditasi, kayaknya cuma detik-detik Waisak doang. Detik-detik Waisak pun sebentar doang, ya kan? Tapi dengan Anda latihan 30 menit, terserah Anda mau pagi, siang, sore, malam, tapi itu dilakukan secara konsisten. Maka ketika itu terjadi secara konsisten, perkembangan batin yang secara gradually tadi, secara bertahap, itu akan terjadi pada diri Anda. Dan beberapa riset secara studi penelitian yang ada, yang terpublikasi itu menyatakan orang-orang yang memancarkan cinta kasih, itu bisa meningkatkan berbagai macam aspek. Baik itu secara dia punya kedermawanannya, punya kasih sayangnya, dan berkaitan dengan self-compassionnya, welas asihnya, berkaitan dengan hubungan dengan rekan kerjanya, dia punya hubungan dengan anggota keluarganya juga menjadi baik. Bahkan kepada dirinya sendiri, dia memiliki perasaan kasih sayang dan cinta kasih yang besar. Tadinya ada orang yang banyak dengan kasus-kasus mau bunuh diri, tapi dengan dia melakukan self-compassion kepada dirinya sendiri, loving kindness dikembangkan kepada dirinya sendiri, itu memunculkan yang namanya rasa keberhargaan dalam dirinya lagi. Self-efficacy-nya jadi muncul. Keberhargaan dirinya menjadi muncul lagi. Nah, setelah saya mengadakan program ini, selama 30 hari itu, belakangan saya bilang sama Pak Adi W. Gunawan, Pak, kemarin saya ngadakan sesi sama Pak Romo Slamet Rojali selama 30 hari. Pakai metodenya cinta kasih yang dikombinasikan secara holistik dengan hipnoterapi. Dia ketawa aja. Dia ketawa, ya memang itu bisa dikombinasikan dan itu bisa membuat kita tuh cepat masuk dalam kondisi-kondisi yang seharusnya kita tidak perlu lakukan. Maka kalau ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau lihat di kanal YouTube-nya Taste of Truth, itu ada satu tayangan Buddhist Podcast bersama Pak Adi W. Gunawan dengan judul Samatha bisa di-bypass. Jadi ketenangan batin itu bisa di-bypass dengan kita menggunakan coding tadi. Jadi kita sudah di tahap mana, kita coding di akhir kita meditasi. Besok kita mau meditasi, tarik napas 3 kali, relax, aktifkan codingnya. Kita coding lagi di akhir, kita top up lagi, kita tingkatkan cinta kasihnya yang tadi di hari pertama. Besok di hari kedua, kita mau meditasi, kita tarik napas 3 kali, relax, aktifkan coding yang terakhir. Maka setiap saat, cinta kasih Anda itu menjadi meningkat, bukan menjadi di-reset lagi dari awal. Kalau ini terjadi, maka untuk latihan secara bertahap, yang namanya mental development, perkembangan batin, itu memungkinkan. Kan yang namanya dalam Buddhis itu kan bahawana kan? Bahawana kan? Dana, sila, bahawana kan? Bahawana kan? Bukan semedi kan? Bahawana. Bahawana itu dari kata bu. B-H-U. Bu itu artinya adalah kembang. Bahawana itu adalah mengembangkan. Dan mengembangkan batin itu adalah mental development. Mental development itu mengembangkan batin itu artinya terjadi perkembangan dari hari ke hari. Bukan sehari meditasi, sehari di reset. Besok meditasi, sehari lagi di reset. Nah kalau kayak gitu nggak ada perkembangan batin namanya. Makanya wajar orang yang meditasi, sudah 30 hari meditasi, tapi kemarahannya masih kuat. Ada nggak? Ada ya. Nah ini yang ngangguk ini berarti pengalaman. Nah itu kenapa? Karena persepsi kita tentang mental development itu belum tepat. Kita merasa bahwa setiap kali meditasi itu beda. Tapi sebetulnya kalau kita seperti main game, setiap kali kita meditasi kondisinya memang beda. Tapi kita punya perasaan itu bisa diingat sebetulnya. Bisa dipanggil kembali. Kita bisa recall kembali. Mana? Perasaan tenang saya mana? Hadir dia. Perasaan cinta kasih kepada diri saya mana? Hadir dia. Langsung kita pancarkan kepada orang yang dihormati. Besok kepada orang yang dihormati sudah kuat, sudah kita coding, kita pancarkan kepada orang yang menjadi teman baik kita. Sudah kuat kepada teman baik kita tingkatkan kepada orang yang netral. Sampai seterusnya, sehingga membuat cinta kasih kita itu munculnya bertahap. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, beberapa riset terkait dengan penelitian ini sudah banyak sekali. Kalau kita melihat di beberapa penelitian di luar, khususnya ada di mindfulness itu, berkaitan dengan pelatihan-pelatihan mindfulness. Bahkan mereka sudah mengintegrasikan dengan mobile apps. Di luar itu sudah namanya Ajifar namanya ya. Namanya ada Ajifar. Itu adalah sebuah mobile apps yang mereka bisa melatih meditasi hanya dengan mobile phone-nya. Dan beberapa kalau ibu bapak tahu ada namanya Insight Timer. Kemudian juga ada seperti Calm. Ada 10% Happier. Itu semua adalah aplikasi meditasi yang mengajarkan orang untuk meditasi secara mandiri.
Dan sistem ini yang saya jelaskan tadi, meta bawana ini juga bisa dilatih secara mandiri. Hanya saja ini yang kemarin saya katakanlah adakan programnya, ini belum dipublikasi secara masif. Karena masih berusaha untuk saya kembangkan berkaitan dengan framework dan juga sistemnya. Ya, semoga ibu bapak yang menjadi terinspirasi dengan pelatihan cinta kasih kepada diri sendiri bisa mengembangkannya kepada diri sendiri dan bisa berkembang kepada semua makhluk. Dan ibu bapak yang katakanlah mendengarkan khotbah ini, mendengarkan ceramah ini, bisa memahami berkaitan dengan pengembangan batin untuk memunculkan cinta kasih. Semoga ibu bapak semuanya berkembang dalam cinta kasih dan semoga semua mengalami kemajuan dalam Dhamma.